Asrama Haji Pondok Gede Jakarta mulai 21 April 2026 ini akan menerima kedatangan jemaah haji 2026. Kita langsung tergabung dengan rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi Wicaksono di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Selamat sore Jojo, bagaimana sejauh ini persiapan di sana? Silakan. Selamat sore Heranov, untuk saat ini proses yang sedang berlangsung di embarkasi Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ialah registrasi untuk kloter kedua, di mana kloter kedua ini baru saja datang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mereka berjumlah 393 orang dan berasal dari daerah DKI Jakarta. Di belakang saya ini salah satu tahapan ketika para jemaah calon haji masuk ke Asrama Pondok Gede Jakarta Timur, maka mereka pertama kali yang harus dilakukan di aula ini ialah pemeriksaan kesehatan, di mana saat ini sudah ada petugas berupa dokter, perawat ataupun dari PPIH sendiri yang mengecek kesehatan serta dokumen-dokumen kelengkapan lain untuk para jemaah calon haji yang datang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, para jemaah calon haji ini akan melakukan registrasi kelengkapan administrasi seperti misalnya untuk penerimaan kokard, kemudian juga penerimaan gelang haji yang berisi identitas para jemaah calon haji, dan yang menjadi pembeda tahun ini adalah aktivasi aplikasi nusuk, di mana aplikasi nusuk ini akan selalu dibawa oleh jemaah calon haji untuk masuk ke Tanah Suci Mekah, untuk masuk ke area-area tertentu yang dimana ini merupakan persyaratan dari Kerajaan Arab Saudi, seperti misalnya ketika akan masuk ke Masjidil Haram, akan beribadah di Armusna dan lain sebagainya, termasuk juga ke Arafah, nanti harus melampirkan aplikasi nusuk ini untuk mengecek bahwa calon haji yang masuk ke area-area tertentu merupakan haji yang legal. Dan ini untuk mengantisipasi haji ilegal untuk bisa masuk ke Tanah Suci Mekah. Dan ini merupakan pembeda dari tahun sebelumnya, di mana kalau tahun sebelumnya aktivasi nusuk ini dilakukan di Arab Saudi, namun untuk mempermudah para jemaah calon haji, ini untuk Kerajaan Arab Saudi mengirimkan petugasnya sehingga aplikasi nusuk ini bisa dilakukan di embarkasi atau sebelum keberangkatan masing-masing. Dan setelah aplikasi nusuk ini diaktifasi, maka para jemaah calon haji akan mendapatkan paspor, kemudian juga visa haji, serta registrasi berkas ataupun dokumen-dokumen keberangkatan lainnya untuk sebelumnya masuk ke dalam tahapan terakhir, yaitu menerima uang saku ataupun living cost sebesar 750 rial, atau jika dikonversi menjadi rupiah ini menjadi sekitar 3,4 juta rupiah. Dan saat ini saya akan mengajak Heranov berbincang dengan salah satu calon haji yang sudah ada di sini, sudah menerima living cost di sini. Ini ada Ibu Santi ya Bu ya? Iya. Selamat sore Ibu Santi. Selamat sore. Ibu, ini berangkatkan besok pagi, tinggal menghitung hari ya Bu ya, menghitung jam bahkan. Saat ini apa sih Bu yang dirasakan? Apakah deg-degan atau antusias atau seperti apa Bu Santi? Yang jelas antusias ya Pak, karena kan kita ini haji reguler mendaftar udah sekian tahun, jadi benar-benar yang saat-saat yang dinantikan gitu loh. Kenapa? Terus untuk proses pendaftaran, kemudian juga mengumpulkan uangnya, itu bisa diceritakan nggak Bu? Kesulitan-kesulitan saat proses haji, kan menunggunya nggak sebentar ya Bu, cukup lama, itu seperti apa Bu Santi? Kebetulan waktu itu kita mendaftar tahun di 2013 itu, alhamdulillah pada saat ada rezeki kita daftar, menunggu berarti 13 tahun ya sampai tahun 2026 ini. Jadi menjelang 13 tahun itu ya kita bisa top up lah, maksudnya dari uang setoran itu, kalau saya tipsnya ya, jadi kalau ada rezeki kita tabung setiap bulan atau berapa rupiah gitu. Nanti ketika ada pelunasan kita tinggal menambahkannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi udah
ya seperti cicil gitu. Untuk tahun ini selain ibu, apakah nanti ada berangkat bersama keluarga atau sendirian Bu Santi? Kalau tahun ini saya kebetulan bersama suami berdua gitu. Bu, sekarang kan sedang ada ketakutan bahwa di Timur Tengah ada perang Iran dan sebagainya. Nah, untuk jemaah calon haji atau khusus Bu Santi sendiri, apakah ada rasa khawatir bahwa perang ini akan berdampak ke proses keberangkatan Bu Santi? Bismillah, kalau saya bertawakal aja karena kita mau ibadah, jadi semuanya berserah diri aja sama Allah. Insya Allah Allah akan kasih jalan yang terbaik sih. Terima kasih banyak Bu Santi, mudah-mudahan nanti ibadahnya lancar jadi haji yang mabrur ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu, silakan beristirahat di asrama haji. Ya Heranov, tadi setelah proses penerimaan living cost atau uang saku begitu ya, maka seluruh calon haji ini akan dipersilakan untuk beristirahat di kamar masing-masing yang telah disediakan di asrama haji Pondok Gede. Untuk nantinya keberangkatan untuk kloter kedua ini akan berangkat besok pagi sekitar pukul 9 pagi. Dan sebelum kloter kedua tadi pagi sebenarnya sudah datang kloter pertama yang datang pukul 7, jumlahnya ada 393 orang. Ini akan diberangkatkan nanti tengah malam atau sekitar pukul 1 dini hari. Dan untuk acara pelepasan haji di Pondok Gede sendiri, di embarkasi asrama haji Pondok Gede nanti rencananya akan dilakukan pukul 9 malam dan langsung akan dilepas oleh pejabat kantor Kementerian Agama wilayah DKI Jakarta, dan rencananya nanti juga akan ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ikut serta melepas para jemaah calon haji ke Tanah Suci Mekah atau ke Arab Saudi. Kembali ke Heranov. Baik, kita doakan yang terbaik. Semoga calon haji asal Indonesia akan berangkat ke Tanah Suci dengan selamat. Terima kasih Jojo.